Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Snake Immortal, Tale of Snake Cultivation to Immortality. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Dede, IMN, dan Evan yang telah mentraktir Mimin. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang ada di video ini. Video ini dibuat untuk menghibur kalian semua, karena ceritanya hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kita berlanjut. 3 bulan kemudian, musim dingin berakhir dan musim semi telah tiba. Sohei pun terbangun dari hibernasinya yang panjang dan bertanya-tanya apakah ini sudah musim semi. Dan diketahui panjang ular kadut ini sudah mencapai 8 kaki atau sekitar 2,5 meter dan mempunyai 11 sisik emas. Menurut Sohei, dalam beberapa bulan terakhir ini, badannya tidak cuma bertambah besar, tapi kesadaran ilahinya juga semakin meluas. Dan saat ini, Sohei menyadari bahwa ada 2 babi hutan di dekat sini. Dirinya sebaiknya berburu makanan sambil berolahraga. Dan setelahnya, Sohei segera keluar dan menyerang salah satu babi hingga sekarat. Dan saat Sohei ingin melumpuhkan babi satunya lagi, Sohei menyadari bahwa babi ini ternyata betina dan sedang hamil sehingga Sohei tidak bisa memangsanya. Dan dengan ini Sohei memutuskan untuk memakan yang jantan saja. Dalam pikiran Sohei, dalam beberapa bulan terakhir ini dirinya memperoleh pengetahuan baru yang luar biasa, sesuatu yang dinamakan keseimbangan ekologis. Karena sudah tidak bisa ke desa lagi, Sohei harus mencari cara untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dengan bergantung pada gunung ini. Tidak cukup baginya untuk mendiami gunung sekaligus menjadi rajanya. Kalau ingin mangsa yang jumlahnya tidak pernah habis, dirinya tidak bisa membunuh mangsa yang masih muda. Menurut Sohei, di gunung ini ada 25 rusa roe, 20 babi hutan, beberapa ratus kelinci dan kijang air. Selama dirinya membuat rencana dan tidak makan berlebihan, perutnya tidak akan pernah keroncongan lagi. Tapi, ini tidak cukup untuk kultivasinya. Dari yang dirinya pelajari di situasi sebelumnya, kultivasi harus diikuti dengan kesempatan dan perjalanannya. Dan kini sudah waktunya pulang ke kampung halamannya. Kemudian berpindah ke tempat lain, yang disebut dengan lembah ular Mairiat, di mana saat ini, tempat itu dipenuhi dengan ular. Dan Sohei pun saat ini sudah berada di tempat itu. Sohei pun menyebut dengan kedatangan musim semi. Semuanya kembali hidup dan musim kawin telah dimulai. Tapi dirinya ular kadut, ular yang tahan dengan godaan. Menurut Sohei, setiap dirinya pulang ke kampung, ular putih ini selalu mencarinya. Sayangnya, dirinya ini sedang menjalani kultivasi. Dan dia cuman ular biasa. Mereka tidak sebanding. Jika saja Sohei yang setahun lalu datang ke sini, dirinya sudah pasti akan menyebarkan benihnya ke sana kemari tanpa rasa malu seperti mereka. Sejak kepintaran dirinya terbangun, Sohei sudah tidak memiliki keinginan untuk memenuhi hasrat rendahan seperti ini. Kali ini, dirinya datang untuk berkultivasi. Lalu Sohei pun terus berjalan hingga melihat buah ular. Buahnya matang 3 tahun sekali. Buahnya akan matang di musim semi ini, karena buah itu manjur untuk ular.
Memakannya pasti akan memperkuat kultivasinya. Alasan Suhei bisa mendapatkan kemampuan untuk merasakan energi spiritual karena dirinya tidak sengaja menelan buah ular itu 3 tahun yang lalu. Kalau dirinya memakan 3 buah ular tahun ini, apa Suhei bisa mendapatkan terobosan ke tahap keempat? Saat mencapai middle stage, Suhei akan bisa menggunakan sihir dan tidak perlu bergantung pada tubuhnya lagi. Kemudian di depan lembah ular Mairiat, seseorang datang dan mengatakan kepada Senior Song bahwa ini lembah ular Mairiat yang dirinya dan Senior Ding temukan. Pohon buah ularnya ada di dalam. Suhei pun menyadari bahwa ada manusia yang datang ke tempat ini. Dan Suhei merasa bahwa suara ini tidak asing bagi dirinya. Dan ternyata itu adalah Zhao Wenzuo. Zhao Wenzuo pun mengatakan bahwa tragedi itu sangat disayangkan. Untuk bisa menyelamatkan dirinya, Senior Ding mengorbankan dirinya. Namun Senior Song mengatakan bahwa masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Zhao Wenzuo sudah bekerja keras. Zhao Wenzuo sudah menebus kesalahannya. Dan Suhei mengingat bahwa itu adalah si jajingan dari sekte penangkap ular waktu itu. Kemudian Zhao Wenzuo pun merespon ucapan Senior Song dan menyebut bahwa dirinya akan membantu Senior Song mendapatkan semua buah ular yang ada kali ini. Namun Senior Song menyebut bahwa dirinya tidak akan memanfaatkan Zhao Wenzuo. 2 buah ular sudah cukup untuknya. Namun Zhao Wenzuo menyebut di mana ada harta karun berharga, pasti ada monster buas yang menjaganya. Dan meminta Senior Song untuk berhati-hati. Senior Song pun meminta Zhao Wenzuo untuk tidak khawatir. Dirinya sudah meminjam senjata luar biasa milik gurunya. Satu-satunya monster buas yang ada di sini adalah Raja Ular Tua. Kalau dia berani muncul di hadapannya, akan dirinya buat kandung kemihnya menjadi pil. Mendengar hal ini, Suhei mengetahui bahwa mereka juga mengincar buah ular. Dan mereka juga membawa senjata untuk berhadapan dengan dirinya. Sempat Suhei berpikir ingin kabur. Namun Suhei tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Buah ularnya sudah hampir matang. Semuanya bakal jadi lebih mudah bagi mereka jika dirinya kabur. Menurut Suhei, dirinya sekarang sudah berada di tahap ketiga ranah kesadaran spiritual. Lagi pula, penangkap ular ini mungkin tidak sekuat yang dirinya pikirkan. Bukannya monster belut dan beruang sudah pernah membunuh kawan mereka sebelumnya. Namun di saat itu Suhei merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan seketika sebuah angin bertiup kencang dan membawa aroma yang tidak sedap. Suhei sendiri pun tidak tahan dengan baunya. Dan seketika Suhei masuk ke dalam air untuk menghindari bau ini. Serta bersembunyi sambil memperhatikan mereka dulu. Karena mungkin mereka akan saling bertarung. Kemudian Zhao Wenzuo pun bertanya kepada Senior Song jika Raja Ular Tua itu tidak keluar, mereka harus bagaimana? Menurut Senior Song, jika Raja Ular Tua itu tidak keluar, mereka tinggal memetik buahnya. Namun Senior Song berharap ular tua itu akan muncul. Raja Ular Tua itu sudah hidup selama lebih dari 1 dekade. Dia sudah hampir mati. Raja Ular Tua membutuhkan buah ular untuk memperpanjang umurnya. Dalam pikiran Suhei, yang bakal mati adalah mereka. Dan keluarga mereka juga demikian. Vitalitasnya sudah berada di puncaknya. Wanita ini ngomongnya ngelantur, tapi penduduk desa juga memanggilnya dengan sebutan ular hitam tua. Suhei pun penasaran mengapa dirinya mendapat sebutan seperti itu. Namun sekarang bukan waktunya memikirkan soal itu. Mereka sudah hampir memetik buahnya. Namun di saat mereka sudah hampir memetik buahnya, Senior Song meminta Zhao Wenzuo untuk bertahan lebih dulu, karena ular tua itu akan muncul. Zhao Wenzuo pun bertanya-tanya di manakah dia. Sedangkan Suhei pun kaget dan menyebut ini mustahil. Apakah wanita ini menyadari keberadaannya? Namun tiba-tiba dari langit-langit gua, sesuatu muncul. Dan segera mereka menghindari ini. Senior Song menyebut ini seperti dugaannya. Ular tua ini akhirnya muncul. Dan ini pun mengagetkan Suhei. Karena Suhei mengira ular tua yang disebut wanita itu adalah dirinya. Dan ternyata bukan.
Suhe pun bertanya-tanya apakah itu Raja Ular Tua, yang artinya dirinya ini cuman palsu. Dan jangan bilang Raja Ular Tua itu sering membuat kekacauan dan meninggalkan kesan buruk. Lalu karena dirinya sudah terlalu tua untuk keluar, Suhe kebetulan mulai keluar 3 tahun yang lalu, tapi malah dirinya yang disalahkan. Kemudian saat ini, pertarungan antara Senior Song dan Raja Ular Tua berlangsung. Senior Song pun mengaktifkan skill Swarm Spill, dan seketika sebuah sihir lumpur menahan mulut Raja Ular yang hendak menyerang Senior Song. Suhei pun menilai penangkap ular ini kuat. Meskipun sudah tua, dia masih bisa menangkis serangan penangkap ular itu. Lalu Senior Song mengaktifkan sihir lainnya yaitu Soul Pressing Bell. Dan Suhei yang memperhatikan wanita itu melihat dia mengeluarkan sebuah senjata. Dan senjata itu pun mengaktifkan sihir lainnya yaitu Wind Riding Spell. Hingga mengguncangkan area sekitar dengan bunyinya. Suhei sendiri bertanya-tanya apakah ini. Suara ini sangat menyiksanya. Kemudian tidak berhenti sampai di sana. Senior Song kembali menggunakan sihir lain yaitu Ethereal Shadow Dart dan mengenai ular tua itu. Senior pun menyebut bahwa sisiknya kuat sekali. Dirinya yakin mereka bisa membuat jirah berharga dari sisiknya. Zhao Wenzuo pun sudah menduga Senior Song memang kuat, tapi Raja Ular Tua ini juga kuat. Dirinya akan membantu Senior Song. Seketika Senior Song meminta Zhao Wenzuo untuk menggunakan jimat Wind Blade-nya untuk menghasilkan serangan berskala besar. Dan segera Zhao Wenzuo menggunakannya, dan ternyata serangan ini efektif. Di sisi lain, Suhei yang terus memperhatikan pertarungan mereka mengetahui bahwa inilah harta karun manusia. Wanita ini jauh lebih kuat daripada penangkap ular yang pernah Suhei temui. Raja Ular Tua berada dalam kondisi yang tidak bagus. Suhei pun bertanya-tanya apakah dirinya harus membantunya, atau dirinya sebaiknya memakan buah ular itu lalu kabur. Tapi buah ularnya belum matang. Mungkin khasiatnya tidak ada kalau dirinya memakannya sekarang. Namun Suhei tidak ingin memikirkan hal ini. Mereka masih sejenis. Dirinya akan diam-diam membantu Raja Ular. Namun di saat itu Suhei merasa bahwa ada pergerakan di dekat pohon ular dan bertanya-tanya siapa di sana. Dan nyatanya seorang manusia lain kini hendak mengambil buah ular ini. Manusia itu pun mengatakan bahwa saat pengembala domba bertengkar, serigala akan mendapatkan keuntungan berkat penangkap ular yang bertarung dengan Raja Ular. Maka buah ini akan menjadi miliknya. Namun di saat itu Suhei datang dan menyebut manusia ini sebagai jajingan karena beraninya menggali tanah dan menghancurkan akar pohon ular. Suhei pun akan mencabik-cabik badannya. Seketika manusia itu kaget dengan kehadiran Suhei dan bertanya-tanya apa itu. Dan karena panik batang pohon buah ular pun tercabut. Suhei pun segera memangsa manusia itu dan mengatakan kepadanya untuk berburu dengan wajar. Suhei sangat marah kepada manusia ini karena telah berani menggali pohon dan mencabut akarnya. Dan di saat itu, Suhei pun baru sadar mengapa dirinya melahapnya bersamaan dengan pohonnya. Dan ini sangat menyakitkan. Belum lagi daun-daunnya mulai tercerna. Ini sangat tidak nyaman. Dan perutnya serasa bengkak seperti mau meledak. Dan seketika Suhei pun memuntahkan pohon buah ular ini bersamaan dengan tulang dari manusia yang baru saja Suhei lahap. Dan di saat itu Suhei baru menyadari bahwa Divine Demonic Cauldron-nya sudah di ujung ranah kesadaran spiritual level ketiga. Dan Suhei pun merasa beruntung, batang pohon buah naga tidak beracun. Suhei yang memperhatikan batang pohon ini menyadari bahwa daun yang Suhei makan cukup banyak. Suhei pun bertanya-tanya apakah kekuatan gila ini muncul karena daun-daun itu. Pengumpulan herbal tadi sudah tercerna saat ditelan. Tapi butuh waktu bagi Divine Demonic Cauldron untuk mengkultivasi energi daun. Namun Suhei merasa ini sudah cukup. Dirinya harus segera kabur dari sini. Dirinya tak akan membiarkan pohon buah ular itu jatuh ke tangan mereka. Di sisi lain, Zhao Wenzuo dan Senior Song berhasil mengalahkan Raja Ular Tua. Zhao Wenzuo pun menyebut Senior Song sangat hebat karena mengalahkan Raja Ular ini dalam waktu 30 menit.
Senior Song pun menyebut hal ini sudah pasti. Namun kemampuan Zhao Wenzuo ternyata biasa-biasa saja. Dan segera mengajak Zhao Wenzuo untuk pergi memanen buah ular. Namun di saat itu, mereka dikagetkan dengan kondisi batang pohon buah ular yang hilang. Mereka pun bertanya-tanya di manakah pohonnya. Senior Song pun penasaran siapa yang melakukan ini, dan sempat berpikir bahwa Zhao Wenzuo yang diam-diam melakukannya. Namun di saat itu, Zhao Wenzuo mengatakan bahwa jika Senior Song ingin buah ular itu untuk dirinya sendiri, Senior Song seharusnya bilang saja, tidak perlu melakukan hal seperti ini di belakangnya. Seketika Senior Song pun marah dan menanyakan maksud Zhao Wenzuo. Zhao Wenzuo pun menyebut tepat seperti apa yang dirinya bilang. Zhao Wenzuo pun meminta Senior Song untuk memanggil pesuruhnya yang mencuri pohonnya. Dirinya janji tak akan bilang ke master saat kembali ke sekte. Senior Song pun menyebut ini omong kosong. Dirinya tidak punya pesuruh. Jika bukan Zhao Wenzuo yang mengambilnya, pasti ada orang lain. Zhao Wenzuo tidak percaya ini dan mengira Senior Song berpikir dirinya bodoh. Su Hei yang mendengar hal ini menilai ini situasi yang bagus. Mereka berpikir bahwa salah satunya adalah pencurinya. Kemudian Zhao Wenzuo pun mengatakan karena Senior Song tidak mau mengaku. Zhao Wenzuo pun berencana memanggil master untuk memutuskannya. Dan Zhao Wenzuo sudah siap dengan item teleportation jet token. Senior Song pun mempersilahkan Zhao Wenzuo untuk memanggil master. Dirinya tidak takut. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang dan menahan tangan Zhao Wenzuo. Dan ternyata itu adalah kakak senior tertua. Kakak tertua pun mengatakan bahwa master tahu pergerakan Zhao Wenzuo dan mengirim dirinya untuk mengintai Zhao Wenzuo secara diam-diam. Dirinya baru saja tiba dan melihat mereka bertengkar ini sungguh mengecewakan. Lalu Zhao Wenzuo bertanya apakah kakak tertua yang melakukan hal ini. Kakak tertua pun menyebut dirinya tidak mengambilnya. Ada orang lain dan mereka pintar. Mereka memakai seseorang untuk menggali pohon dan membantunya kabur. Jika tidak, dirinya sudah pasti merasakannya dengan energi spiritual dan langsung melacaknya. Sekarang mereka hanya bisa mengikuti jejak kakinya untuk mengetahui keberadaan mereka. Dan jejak kakinya menghilang di sini. Zhao Wenzuo bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kakak tertua pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Selama orang itu masih hidup, dirinya pasti menemukannya. Zhao Wenzuo membenarkan hal itu, karena kakak tertua berada di True Cultivation Stack level ke-6. Kakak tertua pasti bisa menangkap orang itu. Su Hei yang mendengar hal ini pun terkejut, dia terlalu kuat. Su Hei pun merasa lubang ini harusnya cukup dalam. Jika dirinya menutup penuh kesadaran divine-nya, bahkan seseorang di puncak True Cultivation Stack mungkin tak akan bisa menemukannya. Lalu di saat itu Su Hei pun mencium sebuah aroma. Dan ternyata bau ini adalah aroma buah ularnya yang sudah matang. Di saat yang sama, kakak tertua pun mencium bau buah ular yang matang, yang datang dari bawah tanah. Segera kakak tertua menggunakan teknik art traversal dan masuk menggali ke dalam tanah. Su Hei pun menyadari bahwa orang itu datang. Seluruh kultivator menengah paham memakai mantra. Su Hei pun bertanya-tanya apakah ini teknik art escape dari teknik 5 elemen. Su Hei pun segera memakan buah ular itu sebelum kabur. Su Hei pun berharap Divine Demonic Cauldron-nya cepat dicerna. Lalu kakak tertua pun kini sampai di suatu kedalaman dan mengatakan kepada lawannya bahwa dia jago lari. Teknik Earth Traversalnya tidak buruk. Dirinya penasaran apa level kultivasinya. Namun sekarang itu tidak penting menurutnya. Dengan harta karunnya diwariskan oleh leluhur, kecuali lawannya seorang kultivator Foundation Establishment, dirinya akan membunuhnya tanpa sisa dan kembali menggali tanah untuk mengejarnya. Lawannya harus mati kali ini karena telah berani mencuri pohon buah ular. Su Hei pun sadar bahwa dia akan segera datang. Su Hei pun terus meminta Divine Demonic Cauldron-nya untuk tidak malas dan cepat mencernanya. Jika tidak, mereka semua bakal tamat. Dan seketika penyerapan Divine Demonic Cauldron-nya membesar. Su Hei pun tidak menyangka Divine Demonic Cauldron paham perkataannya.
Suhei merasa energi emas dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Taring beracunnya tumbuh, ototnya membesar dan membentuk sisik emas. Dirinya yang baru akan segera terbentuk, kulitnya mulai terlepas, dan penerobosan ranah kesadaran spiritual level 4 akan terjadi. Lalu kakak tertua pun salah mengira, yang dirinya kejar dari tadi bukanlah seorang kultivator, melainkan seekor ular. Tapi kakak tertua merasa ular ini baru saja melewati ranah kesadaran spiritual tingkat menengah. Dia belum melawan dirinya, tapi sudah membawa pohonnya dan lari. Kepintaran ini bahkan kebanyakan Great Demon di Foundation Establishment Stack tidak memilikinya. Kakak tertua merasa demon ini tidak boleh dibunuh. Dia harus ditangkap hidup-hidup, bawa kembali ke sekte dan teliti. Ini akan menjadi pencapaian besar. Di sisi lain, Suhei pun akhirnya melewati ranah kesadaran spiritual level keempat. Sisik emas di ekornya sudah berkembang. Dirinya serasa lebih besar, kuat, dan cepat. Dirinya pasti bisa kabur. Namun di saat itu Suhei menyadari kakak tertua sedang melompat ke arahnya dan menilai bahwa kakak tertua tidak hanya paham mantra, dia bahkan punya harta karun. Kemudian kakak tertua pun menggunakan harta karun spiritual tingkat atas yaitu Beast Taming Ring. Dan serangan ini langsung mengarah kepada Suhei. Suhei pun menilai ini sungguh serangan yang kuat. Harta karun itu terlihat seperti tali. Jika dirinya tertangkap maka tamatlah sudah. Suhei pun segera menahan serangan harta karun itu menggunakan ekornya. Namun hal ini tidak berhasil dan mengagetkan Suhei. Serangan ini tidak bisa ditepis dengan ekornya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.